Kembali lagi dengan Anime Nogi. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita modulo Jujutsu Kaisen, di mana manga ini menceritakan petualangan cucu dari Yuta Okkotsu dan Maki Zenin yang bernama Yuka dan Tsurugi. Yuka dan Tsurugi menjadi penyihir Jujutsu sama seperti kakek dan neneknya. Lalu mereka berusaha melindungi Jepang dari serangan musuh. Cerita dimulai pada tahun 2086. Sebuah kapal induk raksasa bernama Naunax muncul melayang di ketinggian 30.000 meter di atas Nevada, Amerika Serikat. Kapal itu membawa hampir 50.000 makhluk luar angkasa yang dikenal sebagai Simurian. Mereka datang ke bumi untuk mencari sebuah swaka atau perlindungan. Di dalam kapal, seorang Simurian bertanduk mempertanyakan keputusan pemimpin mereka. Ia heran mengapa diplomasi justru dilakukan oleh negara Jepang, bukan Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara terkuat di bumi. Lalu seorang Simurian muda membuka mata ketiganya dan menjelaskan alasannya. Jepang memiliki penyihir Jujutsu, yaitu manusia dengan kekuatan yang mirip dengan kekuatan Simurian. 10 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2076, seorang gadis berusia 6 tahun bernama Yuka Okkotsu menghabiskan waktu bersama kakeknya yaitu Yuta Okkotsu. Yuta seperti yang kita tahu adalah salah satu karakter utama pada cerita Jujutsu Kaisen. Di cerita modulo ini, Yuta akhirnya menikah dengan Maki Zenin dan memiliki 2 cucu bernama Yuka Okkotsu dan Tsurugi Okkotsu. Suatu hari Yuta berniat memberikan cincin kesayangannya kepada Yuka. Yuka awalnya menolak itu. Ia tahu betapa berharganya cincin itu bagi sang kakek. Namun Yuta menjelaskan bahwa ia khawatir kepada sifat Yuka yang ceroboh. Cincin itu akan melindungi Yuka sampai ia tumbuh menjadi seorang penyihir Jujutsu. Mendengar itu, Yuka menerimanya dengan bahagia dan dia berjanji akan berlatih keras. 4 tahun kemudian Yuta Okkotsu meninggal dunia. Di pemakamannya, Yuka kembali menegaskan janjinya kepada kakeknya. Namun setelah itu ibunya memerintahkan Yuka menyerahkan cincin tersebut kepada kakaknya bernama Tsurugi Okkotsu. Alasannya, cincin itu adalah objek terkutuk yang terdaftar atas nama klan Gojo dan hanya Tsurugi yang dianggap layak untuk memilikinya. Saat Yuka menuntut cincin itu kembali, Tsurugi mengatakan bahwa itu bukanlah pilihannya. Emosi Yuka langsung meledak. Ia lalu menyerang kakaknya. Namun Yuka dikalahkan dengan mudah oleh Tsurugi. Sejak saat itu Yuka bertekad untuk menjadi lebih kuat dan suatu hari akan merebut kembali cincin tersebut. Beberapa tahun kemudian di kota Kyoto, Usami memberikan pengarahan kepada Tsurugi yang saat ini berusia 17 tahun dan Yuka yang berusia 16 tahun. Ia menjelaskan adanya kasus penculikan warga Jepang yang dijadikan sumber energi terkutuk. Kali ini mereka ditugaskan untuk menyelidiki hilangnya anak-anak di Kyoto. Lalu seorang pria asing maju untuk memperkenalkan diri. Dia adalah Marulu Valvol Yelvori, atau biasa disebut Maru. Dia adalah seorang inspektur misi. Yuka merasa aneh. Energi terkutuk hampir selalu hanya dimiliki oleh orang Jepang saja. Makanya kehadiran penyihir Jujutsu dari negara lain seperti Maru adalah hal yang tidak biasa. Maru lalu menduga justru itulah alasannya. Orang Jepang diculik karena energi terkutuk mereka sangat bernilai. Dan Usami membenarkan hal itu, bahwa energi terkutuk dijual mahal di pasar perdagangan manusia. Tsurugi langsung menolak bekerja sama dengan Maru, menganggap ketidaktahuannya sebagai beban. Namun Yuka menegaskan bahwa misi ini adalah penyelidikan, bukan sebuah pertempuran. Usami lalu menjelaskan bahwa Maru adalah perwakilan negara dalam perjanjian keamanan. Ditugaskan untuk menilai kemampuan para penyihir Jepang. Diam-diam Maru memang berniat menilai apakah manusia benar-benar layak hidup berdampingan dengan rakyat Simurian.
Setelah Usami pergi, Maru menyatakan bahwa ia tidak boleh ikut campur secara langsung. Mendengar itu, Yuka dan Tsurugi langsung berpisah untuk jalan masing-masing dan meninggalkan Maru. Tak lama kemudian Yuka kembali menjemputnya. Saat lapar melanda, Yuka membelikan Maru takoyaki yang langsung dimakan Maru sambil menangis kepedasan. Namun ia penuh kebahagiaan karena rasanya sangat enak. Reaksi berlebihan itu membuat Yuka bingung. Dalam obrolan mereka, Maru menyadari bahwa Yuka dan Tsurugi adalah saudara. Yuka lalu menyangkalnya karena Yuka masih menyimpan amarah soal cincin warisan dari kakeknya. Lalu ia bersikeras bahwa kekuatan mereka sebenarnya setara. Maru lalu menawarkan sebuah bantuan. Jika misi ini berhasil, itu akan membuktikan bahwa Yuka lebih hebat daripada Tsurugi. Dengan catatan Maru tak boleh menggunakan energi terkutuk. Lalu Yuka akhirnya setuju. Dan mereka pun menyelidiki kota Kyoto berdua tanpa Tsurugi. Saat Maru kelelahan tanpa hasil, Yuka mengungkap semuanya. Jalan yang mereka lalui dipengaruhi kutukan manipulasi arah pandangan yang secara halus menuntun anak-anak menuju jalur tertentu. Jika jalur itu diikuti dalam urutan tertentu, teknik penghalang akan aktif dan menangkap targetnya. Metode yang sempurna untuk menculik anak-anak tanpa disadari. Tiba-tiba Tsurugi muncul. Dia juga telah menyadari penghalang tersebut. Lalu ia pergi sebentar untuk mengambil senjata atau alat kutukannya. Maru lalu menceritakan bahwa ia memiliki saudara kembar yang hubungannya juga buruk. Ia berharap Yuka dan Tsurugi bisa berdamai, namun Yuka menolak, menegaskan bahwa satu-satunya yang ia pedulikan hanyalah mengambil cincin warisan kakeknya. Selanjutnya, saat mereka menyegel jalur penghalang, seorang bocah tiba-tiba berlari masuk ke arah gang. Seketika sepasang tangan raksasa muncul dari kegelapan dan menculik anak itu. Tsurugi hendak mengejar dan memerintahkan Yuka serta Maru untuk melapor ke Usami. Saat Yuka menolak, Tsurugi berkata ia ingin membuktikan jika dirinya lebih kuat daripada Yuka. Namun tiba-tiba sebuah tangan besar muncul kembali dan menculik Tsurugi, dan hanya menyisakan pedang kutukannya saja. Yuka menyadari teknik itu dirancang untuk menolak penyihir dengan energi terkutuk tinggi. Namun Tsurugi adalah sebuah pengecualian. Ia tidak bertarung dengan energi terkutuk, melainkan memakai alat terkutuk atau senjata kutukan. Awalnya Yuka berniat mengikuti perintah dan melapor, namun Maru memohon sesuatu, mengatakan bahwa Yuka akan menyesal jika Tsurugi mati sebelum bisa berdamai dengannya. Setelah berbicara panjang lebar, Yuka pun setuju untuk membantu. Meskipun dalam hati ia masih bersumpah akan memukul Tsurugi lebih dulu. Selanjutnya Tsurugi ditemukan terikat di sebuah gedung penuh dengan jimat. Pelaku menjelaskan bahwa tata kota Kyoto sangat cocok dengan teknik kutukannya. Ia mengungkap kebenaran yang mengejutkan. Alien telah datang dan insiden ini telah diklasifikasikan sebagai bencana tingkat khusus, setara dengan serangan Sukuna 68 tahun yang lalu. Ia yakin jika perang antar planet pecah, dunia akan tahu bahwa penyihir Jepang kini jauh lebih lemah. Saat itu nilai energi terkutuk akan runtuh. Karena itulah ia ingin keluar dari bisnis perdagangan manusia setelah menjual Tsurugi sebagai barang terakhirnya. Gudang itu dipenuhi anak-anak yang disegel dalam wadah kedap udara. Di sisi lain, Yuka dan Maru menerobos masuk. Mereka menemukan Tsurugi berkat teknik Maru yang menyelaraskan seseorang dengan dunia. Dengan teknik itu dia mengenali Tsurugi sebagai seseorang yang setara dengan Yuka. Namun sebelum menyelamatkan anak-anak, Yuka menantang Tsurugi untuk bertarung. Dalam duel singkat, Tsurugi menang. Yuka pun menangis dan akhirnya mengakui kekuatan dari kakaknya. Namun pertarungan sesungguhnya pun akan segera dimulai. Yuka mengaktifkan Seifix Jaw Strike, menyerang dengan kuku energi terkutuk. Tsurugi menghunus Honoyagi, pedang yang memancarkan api dan menggunakan teknik Bato Sword Drawing, membakar seluruh jimat-jimat itu.
Dengan sebuah celah terbuka, Yuka mengakhiri pertarungan itu. Anak-anak berhasil diselamatkan. Tsurugi memuji Yuka dan berjanji akan lebih bekerja keras dan mengembalikan cincin itu suatu hari nanti. Lalu sebuah flashback Tsurugi diperlihatkan. Ternyata Tsurugi kecil pernah diberitahu oleh neneknya yaitu Maki Zenin bahwa kekuatan yang lahir dari kehilangan adalah pedang bermata dua. Jika Yuka dekat dengan kakeknya Yuta, maka Tsurugi dekat dengan neneknya yaitu Maki. Maki menganggap Tsurugi sama dengannya, di mana mereka bertambah kuat setelah melalui sebuah kekalahan. Saat cincin warisan Yuta diberikan paksa kepada Tsurugi, awalnya Tsurugi menolak karena Tsurugi menganggap dia sudah kuat setelah sebelumnya pernah dipuji oleh Maki. Menurut Tsurugi, dia tidak membutuhkan cincin itu, namun dia tidak punya pilihan lain dan menerimanya. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat tanpa memakai cincin itu, sambil diam-diam meminta maaf kepada Yuka. Jadi sudah jelas konflik antara Yuka dan Tsurugi ini adalah sebuah salah faham. Yuka mengira Tsurugi mengambil cincin warisan Yuta darinya, sedangkan Tsurugi terpaksa mengikuti aturan keluarga. Tsurugi selalu bertekad untuk menjadi lebih kuat agar ia bisa melepaskan cincin itu dan mengembalikan itu kepada adiknya. Kembali ke masa kini, saat semua tampaknya telah selesai, pelaku tiba-tiba sadar dan mencoba mengaktifkan sebuah penghalang. Namun Maru membuka mata ketiganya. Dalam sekejap pelaku tumbang tak sadarkan diri. Yuta dan Tsurugi pun terdiam, menatap Maru dengan kaget. "Apakah kau alien?" tanya mereka bersamaan. Maru buru-buru menutup matanya kembali. Selanjutnya di Museum Sains dan Inovasi Masa Depan Kyoto, Usami berjalan cepat bersama bawahannya bernama Mino menuju pertemuan penting dengan para utusan Simurian. Sepanjang jalan Mino tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia mempertanyakan keputusan untuk mengabaikan protokol karantina dan penilaian resiko, mengingat bahaya penyakit asing atau faktor tak dikenal yang mungkin dibawa para makhluk luar angkasa itu. Usami menenangkan bawahannya. Menurutnya, manusia sama sekali belum memahami norma sosial dari Simurian. Jika sejak awal mereka bersikap curiga, itu justru memicu sebuah perang antar spesies. Mendengar itu, Mino sadar betapa rapuh dan berbahayanya diplomasi kali ini. Usami pun mengakuinya. Hasil pertemuan tersebut sepenuhnya bergantung kepada sebuah keberuntungan. Begitu mereka memasuki ruang konferensi, dua Simurian tiba hampir bersamaan. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai Jabaloma, utusan diplomatik dari Simurian. Ditemani petugas penghubung bernama Cross, yang wajahnya mirip dengan Maru. Dengan sopan, Jabaloma mengucapkan terima kasih atas sambutan dari manusia. Usami dan Mino pun terkejut. Para Simurian berbicara bahasa Jepang dengan sangat lancar. Meski terkejut, Usami segera memperkenalkan diri sebagai Menteri Luar Negeri sementara dan menjabat tangan dari Jabaloma. Mino pun ikut memperkenalkan diri sambil dalam hati memaki Amerika Serikat yang tidak pernah membocorkan fakta ini. Padahal mereka terus mendesak Jepang membagi informasi teknologi dari para alien. Usami pun segera menyimpulkan bahwa Amerika sengaja menyembunyikan fakta tersebut sebagai balasan atas sikap dingin Jepang sejak resolusi paranormal Kyoto ditandatangani. Ia pun mulai waspada. Simurian menguasai bahasa, berarti mereka juga menguasai informasi, dan itu akan memberikan Simurian keunggulan yang sangat besar. Setelah duduk, Jabaloma meminta izin menghadirkan satu perwakilan Simurian tambahan. Usami mengizinkan itu, namun bertanya alasan dari permintaannya. Jabaloma menjelaskan dengan jujur, perwakilan tersebut sangat berbahaya, bahkan tanpa senjata sekalipun. Dan ia ingin memastikan manusia memahami bahwa kehadirannya bukanlah bentuk ancaman. Namun begitu sosok itu memasuki ruangan, Usami dan Mino langsung dilanda rasa takut yang luar biasa. Aura makhluk itu sungguh menekan.
seolah-olah keberadaannya saja bisa menghancurkan kehendak manusia. Setelah pertemuan berakhir, Mino yang gemetar bertanya, apakah ia masih hidup saat ini? Karena kini ia benar-benar mengerti mengapa kedatangan Simurian diklasifikasikan sebagai ancaman setara dengan Sukuna. Usami pun mengakuinya, satu Simurian itu saja cukup untuk menaklukkan Jepang. Tujuan dari Jabaloma sebelumnya sangat jelas. Mereka sengaja memamerkan superioritas atau kekuatan dari Simurian. Meski begitu, Usami menegaskan Jepang tidak boleh tunduk pada semua tuntutan Simurian. Untuk saat ini permintaan Simurian hanya satu. Seorang utusan mereka ingin ikut bersekolah dan menjalankan misi bersama penyihir Jujutsu dengan identitas aliennya yang dirahasiakan. Yang mengejutkan Mino, Usami memutuskan untuk menugaskan kakak beradik Okotsu, yaitu Yuka dan Tsurugi. Mino pun langsung menentangnya karena mereka berdua terlalu muda untuk tanggung jawab sebesar itu. Namun Usami menegaskan bahwa Simurian adalah pengungsi, bukan penjajah. Meski Mino yakin mereka sengaja menyembunyikan informasi demi mempertahankan citra tersebut. Usami lalu teringat masa lalu ketika perjanjian keamanan ditandatangani 62 tahun yang lalu. Jepang saat itu menjadi terlalu nyaman, nasionalistis dan tertutup, dan ia menolak untuk mengulangi kesalahan yang sama. Mino khawatir diplomasi setengah-setengah ini hanya akan membuat manusia dan Simurian saling mempelajari senjata penangkal. Hingga puluhan tahun kemudian, ketika keberadaan alien terbongkar, kaum nasionalis memicu sebuah perang terbuka. Namun Usami bersikeras, perang harus dihindari apapun resikonya. Menurut Usami, keharmonisan sejati hanya bisa lahir dari ketulusan para kaum muda, bukan dari formalitas dingin para orang dewasa. Namun Mino tetap resah. Selanjutnya Usami mengingatkannya, orang dewasa pun harus ikut menanggung beban ini. Sepulang misi, Tsurugi menceritakan kepada Yuka tentang keberadaan alien dan ancamannya. Ia yakin informasi itu benar, mengingat pelaku kutukan rela meninggalkan bisnis perdagangan manusia yang sangat menguntungkan hanya karena invasi alien ini. Ia juga mengingatkan Yuka tentang mata ketiga dari Maru yang mereka saksikan sendiri sebelumnya. Meski begitu, Yuka tetap ragu. Ia memutuskan menyelidikinya sendiri, meski Tsurugi yakin hal itu sia-sia. Usami dan Maru pasti tidak akan membocorkan apapun. Lagi pula, Tsurugi tidak mempercayai Maru dari awal. Lalu Yuka mengungkap rencananya, yaitu bertanya langsung kepada pelaku kutukan yang sebelumnya telah ditangkap. Dengan dalih interogasi soal objek terkutuk berdaya ledak, Yuka dan Tsurugi menemui pengguna kutukan yang kini ditahan. Setelah saling sindir, Tsurugi mulai bertanya bagaimana ia tahu soal alien. Jawabannya sangat sederhana dan pahit, yaitu kebocoran digital akibat kelalaian dari pemerintah. Lalu pengguna kutukan itu mengungkap sebuah informasi penting. Sebuah kapal induk berisi 50.000 Simurian melayang di atas Jepang, disembunyikan oleh teknik penghalang atau teknologi canggih. Besok malam pada pukul 8, kapal itu akan mendarat di dataran tinggi Kurumayama, Nagano untuk mengisi ulang logistik mereka. Saat itu penyamarannya kemungkinan melemah dan bisa dilihat oleh penyihir. Meski curiga motifnya, kakak beradik itu memutuskan pergi ke Nagano untuk memastikannya. Menurut Tsurugi, pengguna kutukan itu mungkin hanya ingin menyebar kekacauan demi peluang untuk kabur. Malam berikutnya, Yuka dan Tsurugi tiba di Kurumayama sebelum pukul 8 malam. Dalam perjalanan melalui hutan, Yuka menyadari Tsurugi masih memakai cincin dari kakek mereka. Saat ditanya, Tsurugi menolak mengembalikannya sampai ia sekuat dengan nenek mereka, yaitu Maki, dan mampu membungkam 3 klan besar yang meremehkannya. Seperti dulu saat nenek mereka diremehkan oleh 3 klan besar itu. Yuka pun merenung. Ia mengejar kekuatan untuk merebut kembali cincin itu, sementara Tsurugi mengejar kekuatan agar suatu hari bisa mengembalikan cincin itu kepada Yuka.
Lalu tiba-tiba langit pun terbelah. Naunax, kapal induk Simurian, muncul dengan wujud kolosal yang membuat mereka terpaku. Di hadapan pemandangan itu, keduanya menguatkan tekad menjadi sekuat kakek dan nenek mereka. Di sisi lain, Maru bertemu kembali dengan saudara kembarnya, yaitu Cross. Saat kapal diisi ulang, Cross memerintahkannya kembali mengawasi para penyihir. Maru menentangnya. Baginya, manusia dan Simurian sama saja. Keduanya bisa baik maupun jahat. Cross menolak pandangan itu. Menurutnya, moral manusia tidak berarti apa-apa jika tidak sejalan dengan nilai-nilai Simurian. Ia mengungkap bahwa Simurian kini terbelah antara perang dan koeksistensi. Lalu Maru menegaskan penolakannya terhadap perang. Cross menyarankan ia terus mengumpulkan bukti demi mendukung posisinya sendiri. Saat Cross pergi, Maru memanggilnya, mengajak sarapan bersama esok hari. Namun Cross menolaknya. Dalam perjalanan pulang ke Kyoto, Tsurugi tertahan di stasiun karena saldo perangkat pergelangannya habis. Ia pun menyuruh Yuka pergi lebih dahulu. Tak lama kemudian ia melihat Cross berdiri di atap gedung, mengawasi kota dan melihat sekitarnya. Awalnya Tsurugi mengira kalau dia adalah Maru. Lalu Tsurugi menyapanya dengan santai, bahkan mengingatkan bahaya berdiri terlalu dekat di tepi gedung. Seperti yang kalian lihat sebelumnya, Cross dan Maru adalah saudara kembar dan Tsurugi belum mengetahuinya. Tanpa menoleh, Cross menyuruh Tsurugi untuk diam, lalu menghilang begitu saja. Tsurugi hanya bisa diam terpaku, dengan perasaan kesal dan firasat bahwa badai besar ini tak akan terelakkan. Selanjutnya Usami menugaskan Yuka dan Tsurugi untuk mengusir seekor hiu pemakan manusia di daerah Gifu, dengan Maru yang ikut mendampingi mereka berdua. Lalu keduanya kebingungan karena Gifu adalah wilayah daratan tanpa laut. Namun Usami menjelaskan bahwa hiu tersebut terlihat berenang di tengah hutan, bukan di air. Dalam perjalanan menuju Gifu dengan kereta, Tsurugi mengatakan kepada Maru bahwa roh terkutuk biasanya hanya muncul di kota Tokyo. Melihat Maru kebingungan, Yuka lalu menjelaskan apakah itu roh terkutuk. Tsurugi menduga kemunculan kutukan di luar Inhuman Makyo mungkin berkaitan dengan Simurian. Maru menepis dugaan itu dan bersikeras bahwa Simurian tidak ada hubungannya, meski hanya Yuka yang tampak percaya kepadanya. Sedikit info buat kalian, Tokyo atau ibu kota Jepang telah menjadi Inhuman Makyo, atau bisa dibilang sebuah kota mati. Jalan-jalan Tokyo dipenuhi oleh roh terkutuk pasca kekalahan dari Ryomen Sukuna. Akibatnya Tokyo tidak layak huni lagi dan warganya pindah semua. Lanjut ke ceritanya, hiu tersebut sudah memakan 2 korban. Para saksi mengaku melihatnya di dekat jasad yang hancur, padahal tidak ada sumber air di lokasi kejadian. Setelah mewawancarai salah satu saksi, Yuka masih bertanya-tanya apakah yang sebenarnya terjadi. Namun ia memilih melanjutkan penyelidikan ke saksi berikutnya dan meninggalkan Tsurugi serta Maru untuk menyusuri hutan berdua. Saat menyelidiki hutan itu, Tsurugi bertanya apakah kejadian aneh seperti ini terjadi di seluruh Jepang akibat invasi alien rahasia. Maru pun tersinggung dan membalas bahwa moralitas dan rasionalitas manusia belum cukup berkembang untuk menghakimi tindakan makhluk luar angkasa. Tsurugi mengingatkan bahwa justru Simurianlah yang meminta perlindungan di bumi. Lalu Maru mengungkapkan bahwa Simurian tidak meninggalkan planet asal mereka dengan sukarela. Lalu menuntut alasan mengapa Tsurugi sengaja memancing keributan ini. Tsurugi menjawab bahwa ia tidak ingin membawa orang bodoh sebagai beban misi ini. Maru pun tersinggung dan menanyakan alasan Tsurugi menganggapnya orang yang bodoh. Tsurugi menyinggung kejadian penculikan sebelumnya, mempertanyakan mengapa Maru tidak langsung melumpuhkan pelaku dengan teknik terkutuknya. Maru menjelaskan bahwa ia diperintahkan atasan untuk tidak ikut campur. Tsurugi pun bertanya lagi, apakah Maru lebih mementingkan perintah daripada nyawa seorang anak?
Lalu tiba-tiba seekor hiu muncul tepat di hadapan mereka dan mengejutkan keduanya. Surugi bersiap menyerang dengan Honoyagi, tetapi berhenti saat Maru memperingatkan bahwa penggunaan alat terkutuk itu bisa memicu kebakaran hutan. Bertindak cepat, Maru menahan tubuh hiu itu dan meminta Surugi menyerang tanpa kekuatan apinya. Saat Surugi maju, wajah seorang pria tua muncul dari bawah tubuh hiu itu. Dengan santai berkata bahwa ia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Surugi dan Maru pun terkejut. Lalu Surugi dan Maru berkomentar bahwa pria itu terlihat sangat tua. Pria tersebut menegur mereka karena lancang, lalu bertanya apa yang mereka lakukan di pedesaan ini. Ia pun semakin mengejutkan Surugi dan Maru dengan mengaku sebagai alumni dari SMA Jujutsu. Maru bertanya apakah pria itu adalah hiu pemakan manusia yang telah meresahkan warga sebelumnya. Pria itu menyangkal dan memperkenalkan dirinya sebagai Osada, mantan penyihir Jujutsu yang sedang memburu pelaku sebenarnya, yaitu seekor harimau bernama Toranosuke. Surugi tidak percaya harimau bisa ada di Jepang. Lalu Osada menjelaskan bahwa kakek dan nenek Toranosuke diselundupkan ke Jepang oleh pedagang ilegal lebih dari 25 tahun yang lalu dan telah hidup di pegunungan Gifu. Namun pembangunan kembali pembangkit listrik tenaga surya besar di puncak gunung membuat sungai mengering akibat panas, memaksa Toranosuke turun gunung untuk mencari air dan mangsa, yang berujung kepada serangan terhadap warga desa. Karena Osada mengenakan kostum hiu saat mengejar Toranosuke, warga salah mengira bahwa dia adalah monster pemakan manusia. Osada lalu mengungkapkan niatnya untuk menyelamatkan Toranosuke, bukan untuk membunuhnya. Ia pun berencana mengurung harimau itu jauh dari pemukiman. Lalu Surugi menentang keras, menegaskan bahwa makhluk yang telah memakan manusia harus dimusnahkan. Maru yang tersentuh oleh idealisme Osada tentang hidup berdampingan mendukungnya dan meminta Surugi untuk mempertimbangkan ulang. Namun Surugi tetap teguh kepada pendiriannya. Lalu tiba-tiba Osada menyadari sesuatu dengan segera berenang pergi lagi. Teknik terkutuk pemanggilan arwahnya memungkinkan Osada memperoleh kemampuan dari apapun yang ia kenakan. Dengan kostum hiu, ia bisa berenang di udara dan memiliki penciuman tajam terhadap darah, lalu mengikuti jejak bau tersebut. Osada berharap menemukan Toranosuke, namun yang ia temukan hanyalah darah yang terciprat di batang pohon. Terlambat menyadari itu adalah sebuah jebakan, Osada diserang dan terluka saat Toranosuke melompat dari atas. Namun Surugi tiba tepat waktu, menghalau harimau itu dan menjauhkannya dari Osada. Sementara Maru merawat luka dari Osada. Lalu Osada mengingat kenangannya bersama Toranosuke sejak ia masih kecil dan menyadari bahwa sahabat lamanya telah berubah. Osada dengan air mata meminta Surugi untuk mengakhiri penderitaan harimau tersebut. Setelah Toranosuke dibunuh, Surugi menemukan Maru duduk diam di bawah pohon. Lalu Maru mengungkap misi sebenarnya yang telah ia bawa, yaitu mengumpulkan informasi tentang manusia agar si Murian bisa menilai apakah hidup berdampingan dengan umat manusia memungkinkan. Ia juga menjelaskan bahwa teknik terkutuknya dibagi dengan saudara kembar yaitu Cross, dan ia dilarang menggunakan teknik itu kecuali dalam keadaan darurat, karena penggunaan berlebihan akan terdeteksi oleh Cross. Keraguannya sebelumnya bukan karena tidak peduli kepada nyawa anak-anak, melainkan karena jika ia terpaksa menggunakan teknik itu, maka Cross akan semakin tidak percaya kepada manusia. Saat Surugi bertanya mengapa Maru menceritakan semua ini, Maru menjawab bahwa ia ingin menjadi teman dari Surugi, terinspirasi oleh kemiripan nasib Toranosuke dan si Murian yang sama-sama berjuang untuk hidup berdampingan dengan manusia.
Tiba-tiba seekor anak harimau muncul dari semak-semak. Ketika Tsurugi mendekat, Maru memintanya berhenti, membuat Osada menoleh. Alih-alih menyerang, Tsurugi dengan lembut menyerahkan anak harimau itu kepada Osada, memintanya membesarkan hewan itu dengan baik agar tidak menjadi Toranosuke yang kedua. Dengan air mata, Osada berjanji akan melakukannya. Saat Maru bertanya apakah keputusan itu benar, Tsurugi menjawab bahwa tidak ada yang bisa mengetahui masa depan, baik masa depan seekor harimau maupun hubungan antara manusia dengan Simurian. Jawaban itu membuat Maru tersenyum. Sementara itu, Yuka terjebak bersama 3 nenek-nenek dan tidak bisa pergi karena keramahan mereka yang terlalu berlebihan. Lalu Usami memberitahu Yuka dan Tsurugi bahwa Maru adalah alien. Namun anehnya keduanya sama sekali tidak terkejut. Usami menjelaskan bahwa para petinggi sebenarnya berniat merahasiakan identitas Maru. Tetapi pihak Simurian mengungkapkan bahwa Maru tanpa sengaja sudah membocorkan jati dirinya. Akibatnya, pembatasan informasi tentang Simurian resmi dicabut. Meski begitu, Yuka dan Tsurugi tetap diperintahkan untuk menjalankan misi bersama Maru, sesuatu yang justru membuat Maru sangat gembira. Saat Yuka berbincang dengan Maru, Usami diam-diam berbicara dengan Tsurugi. Ia mencurigai bahwa tujuan asli Simurian adalah mengumpulkan data tentang Jujutsu dan menugaskan Tsurugi untuk mengawasi Maru secara diam-diam. Mengingat percakapannya dengan Maru di hutan sebelumnya, Tsurugi pun ragu. Namun akhirnya ia menyetujui tugas itu sebelum kembali bergabung dengan yang lain. Tak lama kemudian Mino memberi pengarahan tentang sebuah misi baru. Kasusnya melibatkan seorang anak misterius di sebuah SD yang mengulang kelas 1 selama 3 tahun berturut-turut. Mino menjelaskan bahwa setiap tahun anak yang sama muncul kembali dengan nama yang sedikit berbeda. Awalnya bernama Masayoshi, lalu Masaaki, dan kini Masaki. Namun wajah dan penampilannya tidak pernah berubah. Ketika wali kelas mencoba menghubungi orang tuanya, yang terdengar hanyalah pesan rekaman rusak penuh gangguan. Lebih mencurigakan lagi, setiap tahun anak dengan wajah yang sama itu selalu pindah sekolah dan menghilang bersama keluarganya sebelum naik kelas. Lalu muncul kembali di tahun berikutnya di alamat yang sama, namun dengan nama yang baru. Para penyihir menduga ada pengguna kutukan yang menyamar sebagai anak-anak tersebut dan membunuh keluarga mereka, lalu menggunakan rumah sewaan itu sebagai umpan. Mino memperingatkan bahwa mereka mungkin harus menghadapi pengguna kutukan itu tanpa bantuannya, dan menegaskan agar mereka tidak mengandalkan dirinya dalam pertempuran. Lalu Yuka dan Mino berangkat menyelidiki rumah Masaki, sementara Tsurugi dan Maru ditugaskan untuk mencari Masaki secara langsung. Di luar SD Sue, setelah jam pulang sekolah, Tsurugi dan Maru melihat Masaki dan membuntutinya. Ketika Tsurugi menghadang dan menanyainya secara langsung, Masaki panik dan melarikan diri. Mereka pun mengejarnya, namun tiba-tiba roh terkutuk muncul di belakang anak itu. Roh tersebut menahan serangan mereka, tetapi tidak berusaha menyakiti Masaki. Dari situ Tsurugi menyadari bahwa makhluk itu adalah Shikigami atau roh pelindung, sementara Maru menyebutnya sebagai kalian. Saat Tsurugi bersiap melanjutkan pertarungan, Masaki tiba-tiba menangis dan terus meminta maaf. Kemudian di sebuah taman, Masaki menjelaskan bahwa 3 tahun yang lalu ia menemukan ibunya telah meninggal. Dalam keputusasaan, ia memohon agar bisa tetap berada di kelas 1 selamanya. Setelah kematian sang ibu, roh ibunya yang tertinggal mengabulkan permintaan tersebut. Mengingat penjelasan Mino sebelumnya, Tsurugi menduga bahwa kekuatan Jujutsu anak itu menjadi tidak terkendali akibat trauma kehilangan ibunya. Masaki yang mengungkap bahwa nama aslinya adalah Masayoshi membawa mereka ke rumahnya. Di sana Tsurugi dan Maru menemukan sekumpulan tulang yang mereka yakini sebagai jasad ibunya. Saat ditanya, Masayoshi menangis dan mengakui bahwa dialah yang menguburkan tubuh ibunya itu. Tsurugi pun menenangkannya, mengatakan bahwa ia tidak akan ditangkap.
melainkan akan dibawa ke SMA Jujutsu untuk belajar mengendalikan energi kutukannya. Maru yang merasakan kesedihan dari Masayoshi berbagi pandangannya bahwa rasa sakit akibat kehilangan rumah bisa disembuhkan ketika seseorang menjadi tetangga bagi orang lain. Seseorang yang memahami perasaanmu dan mengerti mengapa perasaan itu penting. Maru pun mengatakan bahwa ia ingin menjadi tetangga dari Masayoshi. Namun di tengah percakapan itu Tsurugi menerima telepon dari Yuka. Dengan suara tegang, Yuka melaporkan bahwa mereka menemukan 5 jasad terkubur di rumah Masaki Takeda, yaitu alamat yang seharusnya saat ini ditempati oleh Masaki. Menyadari adanya kebohongan besar, Tsurugi menoleh tepat saat Maru dihantam hingga tidak sadarkan diri oleh Masaki. Anak itu lalu mengelupas kulit wajahnya sendiri, memperlihatkan sosok seorang pria tua di baliknya yang mengeluh bahwa akhirnya penyamaran dirinya terbongkar. Sementara itu seorang gadis kecil memanggil ibunya berulang kali saat sang ibu tengah melakukan panggilan kerja. Dengan kesal si ibu masuk ke kamar anaknya dan menuntut sebuah penjelasan. Namun sang anak justru terlihat sama bingungnya menatap air di dalam gelasnya yang kini melayang di udara dan tidak lagi berada di dalam wadahnya. Sementara itu pertarungan Tsurugi melawan Masaki Takeda berkecamuk di atas atap gedung. Khawatir dengan kondisi Maru, Tsurugi ingin segera mengeceknya. Tetapi kemampuan Masaki yang jauh di luar dugaan memaksanya untuk terus bertarung. Serangan gabungan Masaki dan Shikigaminya menekan Tsurugi habis-habisan hingga kepalanya terluka parah. Di sela-sela pertarungan Tsurugi bertanya, apakah Masaki pernah berpikir menggunakan kekuatannya untuk sebuah kebaikan. Lalu Masaki mengaku pernah melakukannya. Namun menurutnya, pikiran seperti itu hanya dimiliki oleh mereka yang masih muda. Baginya, setelah melewati titik tertentu, menyelamatkan nyawa dan merenggut nyawa terasa sama saja. Meski begitu, ada perasaan-perasaan tertentu yang tetap terasa nyata dan tidak peduli berapapun ia alami. Masaki mengaku bahwa ia jatuh cinta kepada perasaan, kenangan, dan pemandangan saat menjadi murid kelas 1 SD. Dan ia ingin menjadi anak kelas 1 selamanya. Ketika ucapannya mulai berulang-ulang, Tsurugi akhirnya menyadari akar dari seluruh kejadian ini, yaitu kepikunan dari Masaki. Pertarungan pun mencapai puncaknya. Tsurugi membuka Simple Domain dan mengaktifkan Maculation. Dengan teknik ini ia berhasil membalikkan keadaan, lalu menahan serangan terkoordinasi Masaki dan Shikigaminya, lalu menghantam sang pengguna kutukan itu hingga terlempar jatuh ke gedung SD Sue di bawah mereka. Tiba-tiba sebuah tirai pun terbentuk, mengurung Masaki di dalam area sekolah. Pada saat yang sama Yuka datang dan menyerang dari belakang menggunakan Biting Twist, memberikan sebuah luka yang kritis kepada Masaki. Setelah Tsurugi menjelaskan secara singkat kemampuan Masaki, kedua saudara Okotsu bertarung bersama. Kerjasama mereka yang sempurna akhirnya mengalahkan Masaki dan Shikigaminya secara bersamaan. Namun saat pertarungan tampak telah usai, Yuka terengah-engah kelelahan, membuat Tsurugi khawatir. Tiba-tiba Masaki muncul dari dalam tubuh Shikigaminya dan melancarkan serangan mendadak. Sebuah jarum menembus bahu Yuka, melumpuhkannya seketika. Sebelum Tsurugi sempat bereaksi, dua jarum lain menusuk sisi tubuhnya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Masaki lalu menjelaskan teknik dari kutukannya, yaitu Marmalade Boy, yang memungkinkannya mengubah apapun yang telah menggunakan kulit manusia sebagai bahan, termasuk tubuhnya sendiri dan tubuh roh pelindungnya. Dengan kata lain, sejak awal yang dilawan oleh Tsurugi dan Yuka hanyalah bagian dari Shikigami yang disamarkan menggunakan kulit dari Masaki. Saat Masaki bersiap menghabisi Tsurugi, puing-puing di sekelilingnya mulai melayang ke udara. Jauh di rumah Masaki, mata ketiga Maru pun terbuka dan benda-benda di sekitarnya ikut terangkat, menandakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya baru saja bangkit. Masaki teralihkan oleh puing-puing yang melayang di udara itu. Ketika itu tiba-tiba Maru muncul di belakangnya dan membuat Masaki dan juga Tsurugi yang menyaksikan dari kejauhan terkejut.
Mata ketiga Maru sempat melirik Tsurugi sejenak sebelum kembali menatap Masaki dan mengaktifkan kemampuan yang mengacaukan kesadaran mental pengguna kutukan itu. Untuk tetap sadar, Masaki menusukkan jarum ke tangan kirinya sendiri, namun usahanya sia-sia. Ia pun gagal mempertahankan kendali atas Shikigami-nya. Maru lalu melempar sebuah batu ke arahnya dan Masaki mencoba menahannya dengan jarumnya. Tetapi lintasan batu itu berubah di tengah udara dan menghantam tubuhnya sendiri. Tanpa memberikan celah, Maru terus menekan dan menyerang Masaki secara brutal, memaksanya mundur hingga terpental masuk ke gedung gimnasium sekolah. Dari atas gedung terdekat, Cross mengamati pertarungan itu. Ia pun memarahi saudaranya karena telah kehilangan kendali, namun memilih untuk tidak turun tangan. Dalam pikirannya, jika amukan Maru memicu konflik antara Simurian dan manusia, itu justru akan menguntungkan. Dengan keyakinan bahwa kekuatan dari Dabura akan memastikan kemenangan dari Simurian. Lalu Cross terus menyaksikan jalannya pertempuran itu. Di dalam gimnasium, bola-bola olahraga melayang, sementara peralatan elektronik rusak dan berantakan. Fenomena ini diyakini oleh Masaki sebagai efek dari teknik kutukan Maru. Di tengah kekacauan itu, Masaki teringat kekalahannya di tangan Yuji Itadori di masa lalu. Lalu akhirnya Masaki kembali melawan Maru. Namun pertarungan itu berlangsung hanya dalam hitungan detik. Dengan kecepatan dan kekuatan yang mencengangkan, Maru sepenuhnya mendominasi Masaki, mengajarnya tanpa ampun sebelum melemparkannya menembus dinding gimnasium hingga jatuh ke kolam renang di luar gedung. Saat Maru mendekat, air kolam tiba-tiba mendidih, memaksa Masaki meloncat keluar tepat sebelum kolam itu meledak. Maru memanfaatkan momen tersebut. Ia mengangkat dan mengepalkan tangan kirinya, membekukan air yang melayang di udara, menjebak Masaki di tengah udara es yang padat. Saat itulah Masaki menyadari kebenaran yang mengerikan. Teknik kutukan Maru mampu mendistorsi hukum alam dan tatanan dunia. Namun sebelum Maru dapat melayangkan serangan penentu, Tsurugi menyelanya, menahan pukulan Maru dengan Honoyagi. Benturan dahsyat itu menciptakan sebuah gelombang kejut, melempar Tsurugi dan Masaki terpental menjauh. Dalam kondisi terluka, Tsurugi menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Maru bertarung sepenuhnya dalam keadaan tidak sadar. Dari atas, Cross menilai situasi ini sebagai skenario terbaik. Jika Maru melukai atau membunuh Tsurugi, hal itu akan menjadi alasan sempurna untuk memulai perang ini. Jauh lebih kuat daripada kematian seorang kriminal seperti Masaki. Tsurugi pun menyadari hal yang sama. Ia menolak membiarkan Maru menjadi percikan api yang menyalakan perang antara manusia dengan Simurian. Lalu ia berusaha membangunkan Maru. Tsurugi justru terkena kemampuan pengacau mental milik dari Maru. Sambil menahan serangan psikis itu, Tsurugi mengingatkan Maru pada janji mereka sebelumnya, bahwa mereka akan menjadi tetangga, atau maksudnya dia akan menjadi teman dari Maru. Kata-kata itu mengguncang hati dari Cross. Untuk pertama kalinya ia pun turun tangan dan menghentikan Maru serta menenangkannya. Tak lama kemudian Maru dan Tsurugi sama-sama terjatuh tak sadarkan diri. Sambil menatap mereka, Cross pun menghela nafas kesal, bertanya-tanya dalam hati mengapa kata-kata Tsurugi bisa begitu mempengaruhinya. Sementara itu Masaki yang terluka parah mencoba kabur ke sebuah gang untuk bersembunyi dari para penyihir Jujutsu. Tetapi ia ditemukan oleh Usami yang langsung melumpuhkannya menggunakan teknik ujaran terkutuk, yaitu teknik kutukan khas dari klan Inumaki. Sementara itu Cross menginterogasi Tsurugi tentang dari mana dia tahu kata tetangga. Saat itu Tsurugi mengaku bahwa Marulah yang memberitahunya. Cross pun marah besar. Ia menegaskan bahwa bangsa Simurian dan manusia tidak akan pernah bisa saling memahami atau menjadi tetangga. Usami kemudian menawarkan untuk merawat Maru di bumi agar lukanya tidak ketahuan oleh bangsa Simurian. Tetapi Cross menolaknya. Ia lalu mengambil penutup mata Maru untuk dipakainya sendiri.
dan Cross pun menyamar menjadi Maru. Beberapa waktu kemudian Tsurugi terbangun di rumah sakit setelah bermimpi tentang Mahito yang terlihat kecewa. Cross pun yang menyamar menjadi Maru menjenguk Tsurugi. Saat itu Tsurugi meminta maaf karena sempat mencurigai Maru yang merencanakan invasi. Hati Cross sedikit terguncang. Yuka kemudian bergabung dan mereka bertiga pergi ke taman hiburan yang sudah lama ingin dikunjungi oleh Maru. Di taman hiburan, Cross dengan setengah hati menghabiskan waktu bersama Tsurugi, Yuka, dan Mino. Saat istirahat, Cross menangkap balon seorang anak kecil yang lepas. Saat anak itu menangis mencari ibunya, Cross malah memarahinya. "Kenapa menangis padahal ibumu masih hidup?" tanya dari Cross. Tangisan anak itu makin kencang, membuat Cross frustasi dan akhirnya melakukan akrobat untuk menghibur anak itu. Saat ibu anak itu datang, si anak memberikan balonnya kepada Cross sebagai hadiah. Di momen ini Yuka mengungkapkan bahwa dia tahu Cross sedang menyamar sebagai Maru. Mereka berdiskusi tentang sebuah keyakinan, dan Cross mengakui bahwa bangsa Simurian juga memiliki Tuhan yang mereka puja. Selanjutnya Yuka membahas soal fumie atau praktik menginjak gambar Tuhan, dan Yuka sulit mengerti kenapa orang dulu rela mati demi tidak menginjaknya. Cross membalas dengan sebuah analogi. "Bisakah kau menginjak makhluk hidup?" tanya dari Cross. Ia menuduh manusia picik seperti Yuka yang telah menginjak-injak cara hidup bangsa Simurian dan memperingatkan Yuka akan ada pembalasan. Keesokan harinya Yuka mengajak Cross ke rumah sakit. Terungkap bahwa Yuka mengidap sebuah tumor otak ganas dan hidupnya tinggal 6 bulan lagi. Di tepi sungai, Cross berkata bahwa masa depan Yuka telah dicuri oleh penyakit, sama seperti masa depan Simurian yang dicuri oleh manusia. Lalu Yuka menggunakan rasa sakit yang sama ini untuk memohon sebuah perdamaian dan bersikeras bahwa manusia bukanlah musuh para Simurian. Namun Cross menolaknya mentah-mentah. Bagi Cross, hidup berdampingan dengan manusia berarti Simurian harus hidup di bawah aturan manusia dan menahan diri. Ia lebih memilih mencuri daripada hidup menyedihkan seperti itu. Namun saat Yuka bertanya, "Sampai kapan kau berencana terus mencuri?" Cross terdiam dan tak bisa menjawab pertanyaan itu. Yuka berkata bahwa membenci dan mengambil hak orang lain itu mudah, tetapi itu hanya menciptakan lingkaran setan yang tak berujung. Yuka kemudian berbalik badan dan menawarkan diri untuk membantu Cross memutus rantai kebencian itu bersama-sama. Flashback pun diperlihatkan. Desa tempat Cross dan Maru dibesarkan telah dihancurkan oleh pemerintah mereka sendiri. Kedua orang tua mereka pun tewas saat melawan pemerintah itu. Tertimbun reruntuhan rumah yang runtuh dan menghancurkan tubuh mereka. Di detik-detik terakhir hidupnya, sang ayah menggenggam sebuah batu, memeluknya seolah benda itu sangat berharga. Pemandangan itu tertanam di dalam ingatan Cross. Namun ia tidak mengerti mengapa ayahnya mempertahankan sesuatu yang tampak tidak bernilai sampai akhir hayatnya. Setelah tragedi itu, Cross dan Maru ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan mencuri. Atas desakan seorang tetua, seorang Simurian bernama Dura dengan enggan setuju untuk mengawasi mereka. Saat pertama kali bertemu, kedua bocah itu langsung menyerang Dura, namun dengan mudah dikalahkan oleh Dura. Keberanian dan semangat mereka justru membuat Dura terhibur. Hingga Dura memutuskan memperkerjakan mereka dalam proyek pembangunan sebuah kanal. Di lokasi kerja, Dura menugaskan mereka mengisi kandang dengan batu-batu yang digali dari tanah, sambil memperingatkan agar mereka tidak memindahkan batu-batu yang berada di atas lubang. Cross dan Maru menuruti perintah itu dengan penuh semangat, terkesan oleh kekuatan Dura. Ketika Maru bertanya tentang tujuan kanal tersebut, Dura menjelaskan bahwa kanal itu akan memperlancar jalur pengiriman antara Deskunte dan Shama. Mendengar itu, Cross pun meledak marah.
Ia mempertanyakan mengapa bangsa Rumelian harus membangun sesuatu yang menguntungkan Deskunte. Deskunte adalah bangsa yang telah mengusir mereka dari tanah leluhur dan membunuh orang tua mereka. Lalu Dura menjawab bahwa rencana kanal itu sebenarnya sudah lama ada, namun selalu gagal karena serangan dari kalian. Kalian adalah makhluk suci yang menyerang siapapun selain suku Rumelian. Oleh karena itu hanya Rumelian yang bisa membangun kanal. Tetapi Cross tidak setuju dengan jawaban itu. Ia mengingatkan bahwa Deskunte adalah ras yang telah memaksa Rumelian hidup di tanah tandus sejak awal. Dura lalu menjelaskan lebih jauh. Kanal ini juga akan menguntungkan suku Rumelian. Ia ingin menjadikannya simbol hidup berdampingan secara damai, sekaligus menciptakan hubungan nyata antara kedua suku. Bahkan Dura berencana mengalirkan air dari sungai Rumel ke kanal itu, yang akan menyuburkan tanah dan menyediakan air bersih ke perkemahan serta desa-desa Rumelian. Meski penjelasan itu masuk akal, Cross tetap tak mampu memahami mengapa Dura begitu ingin berdamai dengan mereka yang telah menghancurkan segalanya. Beberapa hari kemudian Cross pun berhenti datang bekerja. Saat itu Dura dan Maru kembali ke lokasi dan mereka mendapati kandang-kandang batu telah dihancurkan dan batu-batu ditumpuk sembarangan ke dalam kanal itu. Cross berdiri tidak jauh dari sana dan mengamati. Namun Dura menyadari bahwa sabotase itu dilakukan oleh Rumelian lain yang menentang cita-citanya. Tanpa gentar, Dura tetap melanjutkan pekerjaannya. Di tempat lain, kelompok Rumelian yang melakukan sabotase sedang merencanakan langkah berikutnya. Ketika itu Cross tiba-tiba masuk ke tenda mereka dan menyerang pemimpin mereka bernama Osuki. Tak lama setelah itu Maru dan Dura menemukan Cross dengan tubuh penuh memar yang sedang menggali kanal sendirian. Cross pun akhirnya memutuskan untuk membantu Dura dengan caranya sendiri. Ketiganya pun kembali bekerja bersama. Suatu hari Jabaloma pun mendatangi Dura untuk memberi kabar bahwa Dewan Tetua telah menyetujui proyek kanal dan seluruh desa kini diizinkan ikut membantu. Saat para penduduk berkumpul, Cross melihat Osuki dan kelompoknya juga ikut bergabung. Mengingat kata-kata Dura, Cross pun mendekati mereka. Ia meminta maaf karena telah menyerang mereka sebelumnya, sekaligus mengucapkan terima kasih karena mau bekerja sama. Osuki dan yang lainnya membalas dengan sikap yang sama. Di saat itulah Cross akhirnya mulai memahami hidup berdampingan secara damai mungkin saja terjadi jika ada niat baik dan waktu. 10 tahun berlalu, kanal itu akhirnya selesai. Bangsa Rumelian menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri sebuah kapal Deskunte berlayar melewati kanal tersebut. Tak lama kemudian Dura mengumumkan bahwa Deskunte meminta izin membangun pelabuhan di tengah kanal sebagai tempat singgah kapal mereka. Awalnya para warga ragu, namun Dura segera meyakinkan mereka Deskunte akan membiayai pelabuhan itu dan perdagangan pun bisa kembali berjalan. Hari itu ditutup dengan perencanaan dan sebuah perayaan. Untuk pertama kalinya Rumelian benar-benar percaya bahwa masa depan mereka mulai berubah ke arah yang lebih baik. Namun harapan itu runtuh dalam sekejap. Suatu hari, putri kepala suku Deskunte tewas diterkam oleh seekor kalian. Mata ketiga bangsa Simurian adalah organ yang sangat vital. Dari sanalah energi terkutuk mereka berasal yang bernama Rololuka. Kebanyakan Simurian hanya menangis melalui mata ketiga saat mereka lahir atau meninggal dunia. Namun bangsa Rumelian memiliki keunikan tersendiri. Mereka meneteskan air mata dari mata ketiga saat seekor kalian mati. Sayangnya, menangis melalui mata ketiga sangat berbahaya karena tekanan energi yang dilepaskan bisa merusak otak mereka, bahkan berujung kepada sebuah kematian. Tak lama setelah kematian putri kepala suku Deskunte, seorang tetua Rumelian mengumumkan kabar buruk kepada seluruh desa. Ia menyatakan bahwa gadis itu tewas diterkam oleh kalian.
dan menuduh bangsa Rumelian telah memancing kemarahan makhluk suci tersebut hingga menyerang suku Deskunte. Sebagai bentuk ganti rugi, Deskunte menuntut 90% wilayah Rumelian, termasuk kanal yang telah dibangun dengan susah payah. Jika tuntutan itu ditolak, perang akan menjadi konsekuensinya. Namun ada satu jalan lain. Tetua itu menjelaskan bahwa Deskunte telah mengajukan duel kehormatan, cara tradisional mereka untuk menyelesaikan konflik. Masing-masing pihak akan memilih satu juara untuk bertarung 1 lawan 1. Jika Deskunte menang, semua tuntutan mereka akan dikabulkan. Namun jika kalah, mereka harus menerima tuntutan balik dari Rumelian. Mendengar itu, para warga Rumelian merasa lega. Dura pernah menjuarai sebuah turnamen bela diri yang diselenggarakan oleh Deskunte sebelum desa mereka dihancurkan. Mereka yakin Dura akan menang, namun Dura sendiri tidak seoptimis itu. Ia mengingatkan bahwa banyak petarung kuat yang tidak ikut turnamen tersebut. Tetapi karena menolak duel sama artinya dengan kalah tanpa bertarung, Dura akhirnya menerima tantangan itu sebagai wakil dari Rumelian. Hari duel pun tiba. Sebagai juara dari suku Deskunte, Dabura melangkah masuk ke arena. Aura kehadirannya saja sudah membuat bangsa Rumelian gemetar ketakutan. Meski Cross memohon dengan putus asa agar Dura mundur, Dura tetap melangkah ke arena. Ia berbicara singkat dengan Dabura, dan di sanalah ia mengetahui kebenaran yang pahit. Adik perempuan Dabura disandra oleh suku Deskunte dan memaksanya bertarung sampai mati. Setelah Dabura menyetujui permintaan dari Dura, Dura pun menghadap penonton dan mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ia menyatakan bahwa alasan sebenarnya Deskunte menyerbu wilayah Rumelian 10 tahun yang lalu bukanlah karena konflik agama, melainkan untuk merebut sumber daya bernama Mul. Dura lalu memohon kepada semua orang yang hadir agar menghormati cara hidup Rumelian, yaitu membantu mereka dan memperlakukan mereka sebagai tetangga. Begitu pidatonya selesai, kepala suku Deskunte memerintahkan duel dimulai. Namun Dura kalah dan Dura gugur di tangan Dabura. Ratapan memenuhi udara. Maru yang diliputi amarah mencoba menyerang Dabura, namun Cross menahannya. Maru menuduh Dabura telah menghina Dura dengan menahan diri selama pertarungan tadi. Dabura menjawab dengan suara yang berat. Ia menahan diri agar tidak merusak wajah Dura. Barulah kemudian Rumelian mengetahui kebenaran. Dura dan Dabura dulunya adalah sahabat dekat, dua prajurit yang saling menempa kekuatan satu sama lain. Dalam prosesi pemakaman Dura, Cross teringat kembali penjelasan Dura tentang arti kata tetangga. Namun kini dengan Dura yang telah tiada, Cross merasa konsep itu mustahil untuk diterima. Malam itu saat bangsa Rumelian berkumpul mengelilingi api unggun untuk membahas masa depan, keadaan mereka terasa benar-benar tanpa harapan. Tiba-tiba Dabura muncul dan mengatakan bahwa Dura telah meninggalkan sesuatu untuk mereka. Dabura membawa mereka ke sebuah lubang besar yang dipenuhi oleh sumber daya Mul dalam jumlah yang luar biasa. Hasil galian Dura selama pembangunan kanal ini. Mengingat kembali tujuan Dura membangun kanal, Maru menyentuh Mul tersebut. Seketika, Mul dan tubuh dari Maru bercahaya. Maru lalu meraih tangan Cross, dan cahaya Rololuka juga memancar dari tubuhnya. Mul di sekitar mereka pun bersinar dan melayang ke udara. Jabaloma tersadar, ini bukanlah Mul biasa. Mineral itu memiliki kemurnian yang jauh lebih tinggi. Maru pun mengajukan sebuah keputusan besar. Ia akan memimpin bangsa Rumelian mencari rumah baru yang lebih aman, jauh dari Simuria. Secara mengejutkan, Dabura meminta ikut bersama mereka karena ia telah berjanji kepada Dura untuk melindungi Rumelian. Saat Mul-Mul itu menyatu dan membentuk kapal luar angkasa Naunax di belakangnya, Maru berseru dengan suara penuh tekad. Bangsa Rumelian akan mencari tetangga mereka di balik langit.
Begitulah awal mula petualangan bangsa Simurian mencari tetangga mereka sebelum akhirnya tiba di bumi dan meminta perlindungan di Jepang.